Halo teman-teman, apa kabar? Sore ini kita akan membahas lagi tentang terkait air minum kita ya. Kalau untuk sore ini bukan menjawab pertanyaan tapi lebih ke evaluasi ya, evaluasi seberapa bagus air minum kita. Itu kita sebagai pemilik depot harus selalu mengevaluasi seberapa bagus air minum kita yang akan kita jual ke pelanggan. Ya, ikuti ya teman-teman ya. Jadi jangan bosan-bosan dengan liku-liku ya. Ikutin terus, mudah-mudahan dapat informasi yang baru dari liku-liku. Ya, jadi terkait dengan evaluasi. Nah, seberapa berkembang usaha kita itu sebetulnya kuncinya ada di evaluasi. Ya. Nah, kemudian parameter yang perlu dievaluasi itu apa untuk depot? Ya, pertama yang harus kita evaluasi adalah kualitas. Itu yang harus kita evaluasi. Nah, pertanyaannya, apakah kita sudah melakukan evaluasi ini? Seberapa sering dan caranya bagaimana? Ya, di sini liku-liku akan berbagi bagaimana cara mengevaluasi terkait dengan kualitas. Parameter yang wajib harus kita evaluasi adalah sering tidaknya kita dapat komplain. Jenis komplainnya apa saja? Ya. Terus kemudian bagaimana cara kita menangani sampai komplain itu selesai. Itu yang nanti coba akan kita bagi. Yang kedua adalah yang terkait dengan kualitas juga. Itu kualitas yang terkait dengan air minum kita. Yang paling mudah yang harus kita evaluasi adalah TDS dan pH. Itu tuh yang paling mudah ya. Karena ini parameter yang memang fluktuatif, bisa naik turun kapan saja. Ya, kalau kita bicara tentang kualitas RO, maka yang paling dekat adalah bagaimana kita itu bisa menjaga TDS air kita itu selalu terjaga di ring tertentu. Ya, itu tergantung dari depot masing-masing. Ada yang menjaga range TDS itu antara 2 sampai 5. Ada yang 5 sampai 10. Bahkan ada yang 10 sampai 20 bahkan untuk kualitas RO. Ya silakan, itu boleh-boleh saja dan yang penting apa? Yang penting konsisten di kualitas itu penting. Teman-teman percuma. Misalnya hari ini kita TDS-nya 0. Terus kemudian di hari berikutnya bisa 20 atau bisa 15. Ya itu namanya konsistensinya itu nggak baik. Nah, pelanggan itu perlu konsistensi. Ya. Karena ini terkait dengan rasa. Ya. Terkait dengan rasa air yang kita minum. Ya. Makanya nggak heran kalau misalnya orang atau pelanggan kita itu ada yang komen, kok rasa airnya beda ya, beda dari biasanya ya. Nah ini sebetulnya dari masalah TDS. Ya. TDS kita tuh nggak konsisten. Ya, TDS-nya nggak konsisten. Nah, orang itu kalau sudah terbiasa minum air kita dengan kualitas yang memang dibuat standar dari awal, ya ada range tertentu dari awal, itu lidahnya akan terbiasa. Ya. Lidahnya akan terbiasa dan ketika kita berikan air yang di luar standar mutu kita, standar range yang kita tentukan, dia pasti akan komentar. Nah ini ya. Nah ini salah satu cara bagaimana kita menjaga kualitas air terutama untuk TDS itu seperti itu.
Ya, selain parameter-parameter yang lain. Nah, bagaimana cara mengevaluasinya? Liku-liku itu punya cara ya. Jadi setiap hari kita tuliskan berapa TDS yang keluar dari depot kita itu ya. Jadi setiap proses itu dicatat berapa TDS-nya. Terus ya, itu setiap hari. Setiap hari dicatat, terus kemudian dievaluasi dalam kurun mungkin bisa mingguan, bisa bulanan ya. Tapi kalau untuk kami cukup mingguan ya. Itu rata-rata mingguan kita itu ada di range berapa. Jadi minimal berapa, maksimal berapa TDS-nya itu. Ya. Memang ada kalanya melihat data itu ada yang naik ya di atas range yang kita tentukan ya. Ya nggak apa-apa asal naiknya itu tidak signifikan, tidak terlalu jauh dari range yang kita tentukan, itu nggak jadi masalah. Ya. Jadi secara mingguan saya akan evaluasi, saya akan lihat TDS air minum itu seperti apa. Ya. Itu terkait dengan kualitas air minum, TDS. Dengan parameter-parameter yang lain juga akan saya amati. Ya, cuman saya fokus di TDS dan pH. pH-nya berapa, terus TDS-nya berapa. Itu yang konsisten saya evaluasi. Ya. Kalau parameter yang lain kayak kejernihan dan sebagainya itu kan secara visual ya, itu pasti diamati setiap kali kita mengisi galon kan. Ya, jadi kekuatan dari suatu bisnis itu sebetulnya ya dievaluasi itu ya. Jadi seberapa kuat kita mengevaluasi suatu produksi kita ya, itu menentukan keberhasilan dari usaha. Nah, bagaimana untuk mengevaluasi yang terkait dengan komplain? Ya, komplain ini yang penting juga. Jadi bisa jadi dalam 1 tahun itu nggak ada komplain ya. Ya kalaupun ada, kalaupun ada itu mesti harus kita evaluasi secara mendalam. Ya, kita cari tahu penyebabnya apa kalau memang kita sudah tahu jenis komplain itu apa. Dan kita selesaikan dengan benar. Kuncinya seperti itu. Nah, kalau sudah kita selesaikan ya kita jaga sehingga di kemudian hari itu nggak terulang lagi komplain yang sama. Ini yang perlu dijaga di depot itu seperti itu. Ya, jadi teman-teman mungkin ini kelihatan agak ribet ya. Kenapa harus pakai evaluasi segala? Ya begitulah kita harus melakukan ya. Karena tanpa evaluasi, sekali lagi saya sampaikan ya, tanpa evaluasi kita itu sebetulnya tidak tahu apa yang harus kita perbuat. Perbaikan atau improve apa yang akan kita lakukan itu kita nggak tahu. Karena selama ini kita nggak pernah evaluasi. Jadi kalau nggak pernah evaluasi berarti kan sama aja kita itu tidak punya target ya. Nah, kalau kita tuh nggak punya target berarti nggak punya masalah. Ya itulah sebetulnya yang menjadi masalah kita di depot itu ya itu. Kita merasa tidak punya masalah, ini yang sebetulnya jadi masalah ya. Jadi yang penting apapun yang nantinya kita lakukan sebagai bentuk evaluasi sebaiknya dilakukan ya, untuk menjaga kualitas depot kita itu tetap terjamin ya, tetap terjamin dan semakin diminati oleh pelanggan kita ya. Mungkin itu aja ya teman-teman ya, sore ini diskusi kita. Mudah-mudahan apa yang sudah saya sampaikan tadi bermanfaat bagi kita semua sebagai pelaku depot ya. Jadi jangan bosan-bosan kita mengevaluasi produk kita ya, karena justru itu yang kita jual ya, dari sisi kualitas dan terutama kualitas dan pelayanan. Oke teman-teman ya, makasih sudah bersama Liku-Liku. Jangan lupa like, comment, subscribe ya di bawah ini ya.
Mudah-mudahan liku-liku berkembang dengan baik dan lebih bermanfaat bagi banyak orang. Makasih, selamat beraktivitas kembali dan tetap jaga kesehatan.